lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di Izati Andi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 7 bab 6, yaitu tentang tata surya dengan judul Matahari sebagai Bintang. Orang-orang pada zaman dahulu untuk dapat mencari dan menentukan arah tentunya dengan melihat rasi bintang di langit. Tahukah kalian bintang apakah yang paling dekat dengan bumi? Mari kita bahas pada materi berikut. Oke. Matahari sebagai salah satu bintang. Benda langit di jagat raya ini jumlahnya sangat banyak sekali. Ada yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, tetapi ada juga yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, tetapi hanya memantulkan cahaya dari benda langit. Nah, bintang merupakan benda langit yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, atau bisa dikatakan sebagai sumber cahaya. Matahari dan bintang mempunyai persamaan, yaitu dapat memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan sebuah bintang yang tampak sangat besar karena letaknya paling dekat dengan bumi. Matahari memancarkan energi yang sangat besar dalam bentuk gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet tersebut contohnya adalah gelombang cahaya tampak, sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan gelombang mikro. Yang kedua, sumber energi matahari. Sumber energi matahari berasal dari reaksi fusi yang terjadi di dalam inti matahari. Reaksi fusi ini merupakan penggabungan atom-atom hidrogen dengan helium. Reaksi fusi tersebut akan menghasilkan energi yang sangat besar. Matahari sendiri tersusun atas gas hidrogen dengan persentase 76%, gas helium 22%, dan gas-gas lainnya sebesar 2%. Nah, lalu apa saja lapisan yang menyelimuti dari matahari? Nah, ada 4 lapisan yang menyelimuti matahari. Kita mulai dari yang lapisan paling dalam, yaitu ada inti matahari. Bagian dalam matahari disebut inti matahari. Pada bagian ini terjadi reaksi fusi sebagai sumber energi matahari. Suhu pada inti matahari mencapai 1,5 kali 10⁻⁷ derajat Celcius. Energi yang dihasilkan dari reaksi fusi akan dirambatkan sampai pada lapisan yang paling luar, kemudian akan terrealisasi ke luar angkasa. Lapisan yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer adalah lapisan permukaan matahari. Lapisan ini mengeluarkan cahaya sehingga mampu memberikan penerangan sehari-hari. Suhu pada lapisan ini mampu mencapai kurang lebih 16.000 derajat Celcius dan mempunyai ketebalan sekitar 500 km. Lapisan yang ketiga adalah kromosfer. Kromosfer adalah lapisan di atas fotosfer dan bertindak sebagai atmosfer bumi. Atmosfer matahari, ya. Nah, kromosfer mempunyai ketebalan 16.000 km dan suhunya mencapai kurang lebih 9.800 derajat Celcius. Kromosfer terlihat berbentuk gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadinya gerhana matahari total.
Lapisan kromosfer ini juga memancarkan gelombang ultraviolet. Lapisan yang terakhir, yang keempat, yaitu korona. Korona merupakan lapisan terluar dari matahari. Suhu korona mampu mencapai kurang lebih 1 juta derajat Celcius. Warnanya keabu-abuan yang dihasilkan dari adanya ionisasi pada atom-atom akibat suhunya yang sangat tinggi. Korona tampak ketika terjadi gerhana matahari total, karena pada saat itu hampir seluruh cahaya matahari tertutup oleh bulan. Bentuk korona seperti mahkota dengan warna keabu-abuan. Nah, gangguan apa saja yang ada pada matahari? Ada 4 gangguan yang terjadi pada matahari, ya. Yang pertama, ada yang namanya gumpalan-gumpalan pada fotosfer atau dinamakan granulasi. Gumpalan-gumpalan ini timbul karena rambatan gas panas dari inti matahari ke permukaan. Akibatnya, permukaan matahari tidak rata melainkan bergumpal-gumpal. Yang kedua, ada bintik matahari atau sunspot. Bintik matahari merupakan daerah tempat munculnya medan magnet yang sangat kuat. Bintik-bintik ini bentuknya lubang-lubang di permukaan matahari, di mana gas panas menyembur dari dalam inti matahari, sehingga dapat mengganggu telekomunikasi gelombang radio di permukaan bumi. Diameter sunspot ini antara 8 kali 10 pangkat 2 atau 800 sampai 8 kali 10 pangkat 5 km. Gangguan yang ketiga adalah lidah api matahari. Lidah api matahari merupakan hemburan gas dari tepi kromosfer matahari. Lidah api dapat mencapai ketinggian 10.000 km. Lidah api sering disebut prominensa atau protuberan. Lidah api terdiri atas massa proton dan elektron atom hidrogen yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Massa partikel ini dapat mencapai permukaan bumi. Sebelum masuk ke bumi, pancaran partikel ini tertahan oleh medan magnet bumi atau disebut sabuk Van Allen, sehingga kecepatan partikel ini menurun dan bergerak menuju ke kutub. Kemudian lama-kelamaan partikel berpijar yang disebut dengan aurora. Nah, aurora yang berada di belahan bumi selatan disebut aurora australis, sedangkan di belahan bumi utara disebut aurora borealis. Gangguan yang keempat, ada letupan atau flare. Flare merupakan letupan-letupan gas di atas permukaan matahari. Flare dapat menyebabkan gangguan sistem komunikasi radio karena letusan gas tersebut terdiri atas partikel-partikel gas bermuatan listrik. Oke, materi pada hari ini cukup sampai di sini ya, tentang matahari sebagai bintang. Apabila dalam penjelasannya terlalu cepat dan kurang pas, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit ilmu ini dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.